Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga kumandang ayat suci Al-Quran tadi yang dibacakan oleh Ustaz Rahman, bagi yang membaca akan mendapatkan pahala, serta bagi kita yang mendengarkan menjadi penentram hati dan menjadi cahaya bagi kita semua di alam kubur kelak. Amin. Amin. Untuk selanjutnya, sambutan yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan secara langsung oleh PLT CSIT Probolinggo kepada Ustazah Anita. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas rahmat, hidayah, karunia Allah, atas izinnya pada pagi hari ini kita diberi kesempatan melalui Zoom meeting untuk bersama-sama mendengarkan tausiah dari Ustadz Slamet Junaidi dalam rangka Tarhib Ramadan, menyambut Ramadan dan juga kegiatan Pramusda CSIT Probolinggo.
Yang saya hormati Ustadz Samad Junaidi sebagai pemateri tunggal hari ini, yang saya banggakan seluruh pengurus JSIT Probolinggo dan Ustadz-Ustadzah Kepala SIT Probolinggo yang saya hormati, yang kami hormati, Ketua Yayasan dan pengurus Yayasan, serta yang saya banggakan dan saya cintai pula semua kepala SIT ya, semua kepala SIT dan guru-gurunya di Probolinggo, serta yang mulia yang dimuliakan oleh Allah, ayah bunda, wali murid SIT Probolinggo, kabupaten ataupun kota. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho Allah dan keberkahan buat kita semua dalam menyambut Ramadan, dan juga menjadikan kita semua memiliki keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan pengikut yang setia pada ajarannya hingga akhir zaman. Ustadz, Ustadzah, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, ketahanan keluarga merupakan dasar dari ketahanan bangsa ataupun negara. Jadi berawal dari ketahanan keluarga inilah, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang kuat. Semoga materi pagi ini bisa menjadi sumber wawasan ataupun menjadi penguat buat keluarga kita bersama gitu ya. Menjadi keluarga yang kokoh, yang tangguh, kemudian juga bisa melahirkan generasi-generasi yang tangguh, yang solih, yang kuat menghadapi segala ujian yang ada. Amin. Karena hanya keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh lah yang bisa menghadapi semua ujian. Entah itu ujian ekonomi, ujian sosial, ujian apapun yang ada di hadapan kita, maka keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, keluarga yang tangguh itulah yang bisa menghadapi segalanya. Terutama kita di sini sebagai pendidik ya, entah itu ayah bunda ataupun ustadz ustadzah, kita semua adalah pendidik. Maka kita harus mempunyai mental yang kuat dan juga memiliki bisa sehingga orang-orang atau pribadi-pribadi yang memiliki mental yang kuat, mental yang tangguh, bergabung dalam satu keluarga menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang kokoh, itulah yang nanti akan bisa menghadapi tantangan zaman dan juga bisa menularkan kekokohan, ketangguhan itu kepada murid-muridnya. Ayah bunda, kalau ayah bunda juga kami berharap semua ayah bunda di JSIT Probolinggo, semua ustadz ustadzah di JSIT Probolinggo diberikan keluarga yang kuat, tangguh, dan kokoh menghadapi semua ujian yang ada. Apalagi 2 tahun berlalu pandemi ya, menjadikan kita banyak ujian, terutama ujian ekonomi. Semoga itu tidak menjadikan keluarga kita berantakan, karena apa? Ketika keluarga itu rapuh, maka yang paling berdampak adalah anak-anak. Ini yang tidak kita inginkan. Semoga atas izin Allah, kita semua, kemudian kita semua ya yang ada di grup ini, yang hadir di acara ini, diberikan karunia oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, yang bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan tangguh, yang kelak menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga keberkahan senantiasa melingkupi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Mumpung bulan Ramadan,
Saya mohon maaf atas kesalahan selama ini. Semoga kita bisa berhasil Ramadan tahun ini dan bisa Amin. bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah kepada Saudara Anita yang telah memberikan sambutan. Alhamdulillah, perlu kami sampaikan karena keterbatasan ruang media di Zoom ini hanya sekitar 100, sehingga banyak sebagian dari beberapa hadirin dari beberapa SIT tidak bisa bergabung karena keterbatasan ruang. Jadi, tapi insya Allah nanti kami akan share ini di YouTube sehingga nanti yang tidak ikut di Zoom ini bisa mengikuti, tidak sampai ketertinggalan. Langsung aja. Alhamdulillah di kesempatan ini Ustadz Slamet bisa hadir dan luar biasa, nggih. Walaupun jarak sangat jauh, tapi karena bisa dekat ini. Tapi karena dengan media teknologi ini akhirnya jauh menjadi dekat. Alhamdulillah. Dan semoga nanti yang disampaikan oleh Ustadz Junaidi bermanfaat bagi kita semua. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kepada Ustadz Junaidi untuk memberikan tausiah, dan nanti ada mungkin beberapa pertanyaan Ustadz, jadi bisa nanti ada beberapa pertanyaan sekaligus nanti di akhir ini kami minta tolong untuk Ustadz Junaidi juga menutup dengan doa. Langsung aja kepada Ustadz Junaidi, kami persilakan. Monggo Ustadz. Terima kasih Ustadz Hari Purnomo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sungguh beruntung kita pada kesempatan ini. Kita benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha untuk gembira, berusaha untuk bahagia, bahkan ingin sekali, dan ini keyakinan kita mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya dari bulan yang paling indah, bulan yang paling suci, bulan yang paling banyak kebaikannya, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ya. Hari ini ada yang berpuasa, ya, mengikuti ketetapan dari salah satu ormas. Besok juga ada yang mulai, ya. Yang penting kita punya semangat yang sama, ya, sangat merindukan Ramadan, sangat berharap dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Yang perlu kita prihatinkan adalah yang tidak mau puasa, ya itu, ya. Itu yang perlu kita kasihani, yang perlu kita bahas. Kenapa kok gede-gede, besar-besar, nggak puasa, kalah sama anak-anak IT yang masih kecil-kecil, ya kan? Ini wajahnya siap puasa semua Nanda ini kelihatannya, ya. Aduh, ada M.E. Harja, ada siapa lagi nih, ya? Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Ini izin share screen ya, bisa ya. Tolong jadikan saya co-host dulu, nggih. Saat hari. Nah, ini yang sini aja, sini aja. Enggak kelihatan. Iya, enggak. Monggo, saya dijadikan co-host. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar. Iya. Bentar. Ya. Ustazah Anita, para asatid, pengajar JSIT Probolinggo, dan para wali murid yang luar biasa, dan juga nampaknya ada yang ikut nih, Ananda ini, Masya Allah.
Semoga pertemuan kita kali ini adalah benar-benar ya, benar-benar sedang merasakan. Nah, ini sedang merasakan sedang merasakan buah dan manfaat dari doa ayah bunda selama ini. Yang insya Allah ayah bunda hafal semua ini ya. Ini doa wajib ayah bunda. Ya, betul ya, hafal semua ya, sudah diamalkan terus ya. Nah ini ya, saya mulai dari sini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayah bunda sudah hafal semua ya, sudah mengamalkannya ya. Nah, tolong doa ini semakin diperbanyak, semakin khusyuk, bila perlu nangis-nangis minta sama Allah. Ya. Agar khususnya di bulan Ramadan ini bulan pengkabulan doa. Nah, ya. Syahru makbulid doa, ya. Jadi kalau banyak yang mengatakan syahrul Ramadan itu syahrul Quran, betul. Ya, syahrul mubarak. Ya, perlu dengan keberkahan, benar. Syahrul iman, syahrul yang bulan yang memperkuat iman, iya. Syahrul sedekah, bulan untuk bersedekah, benar, dan yang lainnya. Nah, yang mungkin perlu kita ingatkan dan kita viralkan ini syahru ijabati doa. Nah, ini dia. Jadi Ramadan itu adalah saat yang sangat tepat pengkabulan doa. Ya Bunda, tolong doa ini kan Anda amalkan sebelum Ramadan, apalagi Ramadan, tolong ya. Yaitu ya Allah, jadikanlah kami ayah bunda ini ya, wa azwajina ya, yang dengan pasangannya tadi betul, wa dzurriyyatina dan anak cucu kami ya, terutama yang sekolah di SDIT, yang sekarang sekolah yang ikut acara ini misalnya, qurrata a'yun, penyejuk hati. Nah, ini dia. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi saya ingatkan bahwa tema kita hari ini bersama Ramadan, kita kuatkan ketahanan keluarga. Nah, keluarga yang punya ketahanan pasti dia menjadi pribadi yang qurrata a'yun. Nah, di situ hubungannya ya. Ya. Jadi keluarga yang bagus, yang pertahanannya bagus, pasti gayanya, pasti sikapnya mencerminkan dia qurrata a'yun, penyejuk hati. Kalau ketahanan keluarganya ambrol, lemah, pasti penampilannya menyusahkan hati. Ya kan begitu kan? Pasti suami, ayah menyusahkan bunda. Anak menyusahkan ayah bunda. Ayah bunda nyusahin anak. Nah ini dia. Bahkan naudzubillah, para guru nyusahin anak murid. Nah ini jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai. Jadi kalau ketahanan keluarga itu akan betul-betul konkret kalau setiap penampilan ayah bunda, para guru, para anak, saya itu qurrata a'yun, penyejuk hati. Nah, jadi ayah bunda, para guru sekalian yang saya hormati, mari kita bertekad bulan Ramadan ini kita betul-betul menjadi qurrata a'yun. Ya, qurrata a'yun. Agar ayat ini, doa-doa kita seperti ini nih, betul-betul mengakar di hati kita, saya perlu buat yel-yelnya. Nah, siap-siap ayah bunda. Begitu saya tantang, ayah bunda boleh unmute ya. Nah, di unmute ya. Tadi ayah bunda, qurrata a'yun artinya penyejuk hati. Penyejuk hati. Nah, sekarang saya mengatakan begini. Qurrata a'yun, ayah bunda menjawab apa? Penyejuk hati. Betul. Kemudian saya bertanya, mana dia? Semuanya senyum-senyum dan menunjuk dirinya. Ini dia. The radio mode. Nah, gitu ya. Semua menunjuk dirinya. Ananda yang hadir, para guru, para ayah bunda. Begitu saya tanya, mana dia? Semua menunjuk dirinya. Ini dia. Alhamdulillah. Nah, begitu ya. Siap ya. Siap ya. Nah, jadi kalau hari ini makbul, Ramadan besok makbul, wah sudah. Ya, kita keluarga yang kuat, hebat ini. Ananda juga ikut boleh ya, yang hadir ya.
Coba Ya, siap. kita mulai. Qurratu a'yun. Penyejuk Penyejuk hati. hati. Mana dia? Ini dia. Iya. Sambil senyum dong. Karena kan, ya. Semua kita ini menyejukkan hati. Guru-guru menyejukkan hati. Murid-muridnya. Murid juga menyejukkan hati gurunya. Ayah bunda juga menyejukkan hati bagi anak. Anak menyejukkan hati bagi Ananda semuanya. Ini dia. Dan ini insya Allah ya kepribadian yang qurratu a'yun betul-betul akan terbentuk di dalam bulan Ramadan. Oke, kita ganti slide dulu ya. Nah, slide-nya banyak ini. Kita ganti slide lagi. Sebentar, sabar ya. Mana dia? Ini dia. Setelah itu, ini dia. Nah, ini dia. Ayah bunda yang saya hormati dan ya. Nah. Ya. Jadi harapan kita, keluarga kita ini semakin kokoh, semakin kuat, semakin hebat, khususnya dengan berkah ya Ramadan. Dan itu sangat ditentukan oleh iman dan wahtisaban. Sangat ditentukan oleh ayah bunda kita semuanya, Ananda, menerima Ramadan dengan senang hati, dengan penuh keimanan dan penuh harapan kepada Allah. Jadi jangan semata-mata, waduh puasa, nah ini alamat nggak berhasil ini. Waduh puasa kira, nah ini alamat nggak berhasil nih. Ya kan? Ya. Jadi kita menerima puasa Ramadan dengan segala macam pernak-pernik ibadahnya dengan senang hati, penuh iman dan harapan. Nah, termasuk apa tadi? Doa-doa kita dimakbulkan oleh Allah, terutama menjadi qurratu a'yun yang menunjukkan ketahanan keluarga kita mantap. Nah, begitu ya. Qurratu a'yun. Penyejuk hati. Mana dia? Ini dia. Alhamdulillah. Senang semua dah, jadi penyejuk hati semua. Alhamdulillah. Amin. Amin. Nah, coba kita bahas pendahuluan dulu. Ketahanan keluarga yang kita inginkan tuh bagaimana? Atau apa? Yaitu ketahanan keluarga yang kita harapkan adalah keluarga yang tangguh. Nah, ini kan tangguh, kukuh, ya menghadapi berbagai permasalahan hidup, ya kan? Karena ayah bunda kan pasti kan setiap hari nambah masalah ya, ayah bunda ya. Nah ini yang perlu. Jadi keluarga yang tidak lebay kata orang, atau keluarga yang tidak gampang goyah atau stres gara-gara permasalahan yang semakin banyak, bahkan mungkin rumet, jelimet gitu ya, begitu ya. Tetapi bagi keluarga kita, yang apalagi yang dibina di SDIT, insya Allah saya yakin akan tangguh menghadapi berbagai persoalan hidup. Oke. Khususnya jika ayah bunda tangguh. Nah, jadi ayah bunda itu penampilannya itu serba ceria, ya, penuh harap, penuh semangat, gitu kan? Dan anak-anak melihat, pasti kan, karena kita bergaul akrab dengan anak-anak, maka anak-anak termotivasi dan terbawa untuk tidak menyerah pada situasi, nah kan? Otomatis itu ya, ayah bunda. Jadi sangat tergantung sama kokohnya pertahanan ayah bunda, kan begitu. Nah, kenapa demikian? Kenapa demikian? Bahwa kekokohan sikap ayah bunda itu sangat berpengaruh kepada anak-anak kita. Ya, kokohnya sikap ayah juga mempengaruhi bunda. Kokohnya sikap bunda juga mempengaruhi ayah. Ya, nah, kenapa?
ingat-ingat ini. Kita harus ingat dulu ya, ayah bunda, kenapa kita ini sangat-sangat punya kedudukan tinggi dan berperan penting dalam keluarga kita, terutama ayah bunda ya. Ingat ini, di sinilah Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kami wasiatkan kepada manusia, kepada kedua orang tuanya, ya, terutama ibunya yang sudah mengandungnya dengan kepayahan atas kepayahan, yang menyapinya dalam 2 tahun, anishkurli, hendaklah bersyukur kepadaku, waliwalidaik, dan bersyukur kepada kedua orang tuanya, ilayyal masir, dan kepadakulah kamu akan dikembalikan. Jadi ini pesannya kepada anak, baik anak yang sekarang menjadi ayah bunda, ya, adalah ayah bunda khususnya, ya, pandai bersyukur kepada Allah. Maksudnya, syukurilah kehadiran anak-anak kita. Nah, bersyukur selalu dengan keberadaan anak-anak kita. Dengan berbagai macam penampilan dan gayanya, tetap bersyukur. Nah, ya kan? Kalau bahasa sederhana, dia banyak membuat masalah di rumah tangga, tetap harus pandai bersyukur. Jangan rendahkan, jangan remehkan nilai anak dalam keluarga. Jangan pernah. Kan gitu ya. Harus bersyukur, Masya Allah. Apapun kondisinya, termasuk tadi Ustaz Anita menyebut kondisi pandemik ini yang banyak merubah situasi kita. Bagi ayah bunda, tetap bersyukur dalam masa pandemi. Iya kan? Nah, begitu ya. Nah, kemudian Allah tekankan, sebagai anak harus pandai bersyukur kepada orang tua juga. Termasuk ayah bunda sekarang sebagai orang tua, tetap jaga hubungan kesyukuran, terima kasih kepada kedua orang tua. Ayah bunda. Ini yang saya tekankan ini. Ayah bunda, ketika Anda berharap anak Anda itu pandai berterima kasih kepada Anda, berbakti, maka berterima kasih dan berbaktilah kepada kedua orang tua Anda. Baik dia hidup ataupun sudah almarhum. Ya. Karena ada korelasi antara, insya Allah ada korelasi antara anak berbakti kepada orang tua kita, Anda sekarang, dengan sikap Anda kepada kedua orang tua Anda. Korelasinya sangat erat. Ya. Nah, ini terjemahannya. Nah, jadi ini ayah bunda, Rasulullah menekankan kepada kita, khususnya ayah bunda, birru aba'akum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Tabarrukum abna'ukum. Niscaya anak-anakmu akan berbakti kepada kedua. Itu dia ya bunda. Jadi ketika anak-anak melihat ayah bunda, sikapnya kepada kakek neneknya, dia tergambar, oh gitu sikap saya kepada ayah bunda tuh. Bayangkan ya. Begitu repot, susahnya ayah bunda mengatur keluarga ini sama mengatur anak-anak, tapi sempat saja ada kebiasaan bahwa Anda berdua berbakti kepada kedua orang tua. Anak melihat itu tergores di hatinya, nggak akan lupa bahwa dia mengatakan inilah sikapku kepada ayah bundaku. Astagfirullah, kalau kita ayah bunda melupakan orang tua, jangan sampai sesusah apapun, penat apapun, sesibuk apapun, tetap ada waktu yang Anda menunjukkan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu ayah bunda. Itu ayah bunda. Oke? Ketahanan keluarga tadi yang kita bahas tadi, penampilan mereka adalah tetap sabar. Nah, ya kan? Tetap sabar. Dan dalam kesabarannya bukannya loyo. Sabar aja.
Tapi wes, nah itulah wajahnya lihat nih. Wes sabar aja wes takdir. Nah, bukan begitu. Yang ada tetap sabar. Nah, tetap sabar sambil genggam gini. Bukan jotos ya, tapi semangatnya tetap sabar. Kenapa? Sabar dan semangat harus beriringan. Ya, memang iya, ya. Karena sabar itu solusi. Sabar itu pintu solusi. Sabar itu karunia. Bahkan saya katakan sabar ketika menghadapi situasi apapun di dalam rumah tangga adalah apa? Kemenangan. Apa sabar itu? Nah, sabar adalah habsun nafsi fi syariatillah. Senantiasa menjaga sikapnya sesuai dengan syariat. Ya kan? Dia mau marah, mau dengki, mau balas, mau apa, tahan. Nah, itu namanya tahan, ya. Memaafkan atau mendoakan. Subhanallah. Nah, karena sabar ini adalah karunia besar, sangat mahal. Kita harus apa? Kalau kita sedang mendapat apa karunia besar, satu yang mahal, gimana wajah kita? Loh ya enggak? Sabar. Nah, keliru. Karena sabar ini mahal, bahkan maaf ya, Umar bin Khattab pernah mengatakan, tidak ada harta yang paling mahal di dunia ini yang kujumpai kecuali harta yang bernama kesabaran. Ya kan? Harta yang bernama kesabaran, kata Umar bin Khattab. Iya. Nah, kalau harta ini yang bernama kesabaran ini mahal, maka ketika kita menjalani kesabaran, gimana wajahnya? Semangat nggak? Ya semangat dong. Sabar. Nah, itu kan. Karena dia ingat sabar ini pintu solusi, karunia Allah yang sangat mahal, maka dia menjalani ucapan sabarnya dengan semangat. Ya kan? Berarti di dalam kesabaran itu ada harapan besar. Dalam kesabaran itu ada solusi hebat. Dalam kesabaran itu ada pahala besar bahkan. Bahkan dalam kesabaran itu ada pertolongan Allah yang dahsyat. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu menyertai. Tuh, Pak. Terus kalau bahasa sederhananya, Allah tuh ngawal. Jadi pengawal keluarga yang sabar. Hebat banget. Jadi kalau dikawal oleh ratusan tentara tuh biasa, ya kan? Dikawal oleh ribuan, katanya apa, ribuan tentara, biasa. Tapi dikawal sama Allah tuh gimana coba? Halo? Qurratayun. Penyejuk hati. Penyejuk hati. Mana dia? Ini dia. Alhamdulillah. Hebat ayah bunda yang sabar. Karena Allah jadi pengawal Anda. Hebat nggak? Kalau Allah jadi pengawal, semangat nggak? Iya kan? Iya, makanya tetap sabar dan semangat. Iya. Barang siapa kehilangan semangat, dia kehilangan masa depan. Ya. Barang siapa kehilangan semangat, dia kehilangan masa depan. Bunda, sabar ya. Walaupun kadang-kadang pemasukan berkurang. Ya Bunda ya. Bukti sabarnya tetap bayar SPP. Ya Bunda ya. Ya Bunda. Itu sabar. Wes nggak SPP, nggak mau. Bukan, itu nggak sabar namanya. Ya kan? Pemasukan berkurang tetap bayar SPP. Ya mungkin walau alam kalau ada kortingan karena kondisi, nggak tahu lah. Itu kebijakan dari sana. Saya nggak tahu. Ya kan? Sabar ayo Bunda. Kenapa? Ulah anak-anak semakin ramai. Ya kan? Ya kan? Ya kan anak kita ini kan ulahnya macam-macam karena mencari solusi, ya kan? Karena kondisi Covid misalnya, kan? Ya termasuk sabar dari ancaman Covid, tetap bekerja karena itu apa amanah ini kewajiban, tetap ngajar ya para guru kita juga. Sabar tuh tetap di jalan Allah ya Bunda. Sabar itu menjadi satu meskipun berisiko, itu sabar, ya kan? Yang penting di jalan Allah, jalan yang benar. Kan begitu ya Bunda ya. Dan itu hal yang biasa bagi orang-orang beriman. Karena apa? Memang kita pasti dalam kondisi apapun di dunia ini sedang diuji oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Coba, indah kan? Sungguh kami benar-benar menguji kalian dengan hal-hal yang
membuat kamu rasa takut, membuat kamu lapar. Naksi minal amwal, hatta apa tadi? Pemasukan berkurang, naksi minal amwal, hartanya berkurang. Bahkan nyawa berkurang, ada ayah meninggal, ada ibu meninggal, ada saudara meninggal, ada ustadz yang meninggal, ada Halo. teman meninggal, itu berkurang. Wasamarat, buah-buahan kurang, Direksi. ya, buah-buahan kurang. Direksi. Ada buah kelapa sawit berkurang, ngakunya berkurang, ya, padahal Indonesia itu produksi kelapa sawit yang terbesar di dunia. Nah, itu ini sabar dengan ulah orang-orang zalim, ya. Ya, wabasyiris sabirin. Nah, ini Bunda. Ini uniknya keluarga yang punya ketahanan yang kuat karena iman dan Islam ini. Apa? Dia gembira meskipun apa tadi? Ada rasa takutnya, agak lapar, harta berkurang, makanan berkurang, bahkan ada musibah keluarga yang meninggal dunia, tetap dia gembira dalam kesabaran. Jadi dia ketika dia merasa bisa sabar, dia gembira dalam kesabarannya. Bukan gembira dengan keluarganya meninggal, bukan, karena dia bisa sabar. Artinya tetap di jalan Allah. Ini membanggakan. Dan ucapan yang membuat kita sabar yang paling penting ini dia. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kami milik Allah. Kami akan kembali kepada Allah. Nah, Masya Allah. Kita semuanya akan kembali kepada Allah ya Bunda. Tolong ya Bunda ya. Sekali waktu hidup ini jangan disia-siakan. Oke, insya Allah. Nah, ya Bunda, orang yang semangat ya, dikatakan ayah Bunda tetap semangat sebagai keluarga yang punya ketahanan yang kuat. Apa itu? Bukti ayah Bunda semangat adalah husnuzon. Jadi selalu menghadirkan positive thinking. Selalu berharap kebaikan dalam situasi yang buruk sekalipun. Itu namanya semangat. Ya. Itu dia. Husnuzon. Ya, anak ya Bunda. Yang kedua, selalu dia memperkuat iman dan amal. Jadi iman diperkuat, amal diperbanyak, tetap meskipun masa pandemik misalnya. Begitu dia. Meskipun tadi pemasukan berkurang, tetap husnuzon, pasti ada akhirnya. Pasti ada bonus dari Allah begitu. Nah, dan yang terpenting lagi yang namanya orang semangat, ayah bunda yang semangat, pasti obsesinya akhirat. Nah, apalagi masa pandemik ayah bunda. Ingat-ingat ya masa pandemik. Kacau nggak dunia ini? Kacau. Bahkan sekarang ini banyak perusahaan yang gulung tikar. Walaupun kemudian banyak kaum muslimin yang mulai bergerak ekonominya di masa pandemik, ya kan? Semua jadi pedagang. Online, bisnis online. Jual kue, jual ini. Termasuk yang ngomong ini kan bisnis juga kadang-kadang ya. Karena situasi, ayah bunda, oke? Ya kan, ayah bunda, banyak yang banyak untung nggak? Banyak mendapat keuntungan nggak di masa pandemik ini? Banyak kan? Nah, jangan lupa dong infaknya ayah bunda. Baik, obsesi akhirat semakin kuat di masa pandemik, di masa ini. Di masa kekacauan, kenapa? Ternyata dunia ini bukan kebanggaan, ayah bunda. Para guru yang terhormat. Tidak, bukan. Dunia ini bukan tujuan. Kenapa? Gampang goyah, gampang hancur. Ya Rahman, ya Rahim. Karena itu, orang yang semangat itu pasti obsesi akhiratnya semakin kuat. Ini ayah bunda. Ya. Ini hadis tentang zon, udah nggak apa, ini nggak perlu kita bahas, nggak usah, ya. Saya ingin melanjutkan pada hubungannya dengan kehadiran Ramadan, ya, insya Allah ya. Bentar, slide-nya dipindah dulu. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita lanjut dengan
Nah, ya Bunda, ya. Kita lanjut dengan gimana ketahanan keluarga ini semakin menguat di bulan Ramadan. Nah, ini harapan kita. Ya kan tadi sudah kita bahas apa itu ketahanan keluarga, bagaimana ciri-cirinya. Sekarang bagaimana ayah bunda bisa memperkuat ketahanan keluarga tadi di bulan Ramadan. Ya. Nah, tetap Qurratayun. Penyejuk hati. Sejuk hati. Oh, Ada Nadia. tersini. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, bagaimana kita sebagai ayah bunda ini akan selalu punya pertahanan kuat dalam keluarga atau keluarga yang ketahanannya kuat, khususnya di bulan Ramadan. Nah, kita harus ikuti petunjuk Rasulullah, ya. Bagaimana Allah dan Rasulullah, ya, terutama Allah bahkan ini ya, terutama Allah, bagaimana Allah menyambut Ramadan. Ketika Ramadan datang, gimana sifatnya, sikap Allah. Ini dia, ayah bunda. Jadi biar tahu ya, bagaimana Allah menyambut bulan Ramadan. Nah, agar kita menyesuaikan diri sekarang, ya. Bagaimana itu? Ini dia, ayah bunda. Ya bunda, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, itu menyatu dengan kata-kata Ramadannya ya. Idza dakhala Ramadan, ketika masuk Ramadan, nah, futihat abwabul jannah. Ini ya, ayah bunda. Masya Allah ya bunda ya. Jadi ketika Ramadan datang, pas satu Ramadan, futihat, itu otomatis terjadi hal yang sangat menakjubkan ayah bunda. Apa itu? Terbukalah pintu-pintu surga. Jadi Allah memerintahkan pintu-pintu surga itu terbuka semuanya. Jadi Allah menyambut Ramadan dengan membuka seluruh pintu surga dan tidak ada yang tertutup satupun pintu surga itu. Semua terbuka pintu surga itu. Subhanallah. Ayah bunda, jadi Allah itu nyambut Ramadan nggak sekedar gelar spanduk, gelar balehu, gelar ini, gelar itu, ya enggak. Itu ya kita itu manusia. Tapi kalau Allah itu membuka pintu-pintu surga, sambutannya dengan puncak keindahan, puncak kehebatan, puncak kenikmatannya itu jannah. Subhanallah. Pertanyaannya, gimana ya bunda sekeluarga menyambut Ramadan? Nah itu, di situ ini yang kita hubungkan, bagaimana kita mulai merasakan manfaatnya Ramadan untuk memperkuat ketahanan keluarga kita di sini. Yaitu apa? Yaitu kita meyakini bahwa Ramadan memang tempat segala macam kebaikan, segala macam karunia. Sebagaimana surga yang merupakan tempat yang paling indah, tempat yang paling nikmat, tempat yang serba menyenangkan. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa seluruh kenikmatan jannah itu Allah sebut qurrata'yun juga. Ya ini ayah bunda, ya. Ma ukhfilahum min qurrata'in jazaan bima kanu ya'malun. Tak seorang pun yang tahu kenikmatan apa yang Allah sembunyikan, artinya yang belum terlihat ya di surga yang sekarang Allah buka sepanjang bulan Ramadan, yang semuanya menyejukkan hati. Jadi seluruh kenikmatan jannah itu ayah bunda, seluruhnya disebut qurrata'yun, artinya seluruh kenikmatan jannah itu pasti menyenangkan hati, menggembirakan. Nah, ya kita sekarang ini yang qurrata'yun tadi, yang artinya menyejukkan hati, mantap sekali sekarang. Kenapa? Pribadi yang qurrata'yun itu akan bersama suasana qurrata'yun di Ramadan, karena Allah membuka pintu-pintu surga. Nah, ini artinya suasana qurrata'yunnya jannah ada di bulan Ramadan dari awal sampai akhir Ramadan. Nah, keyakinan dan kegembiraan kita meyakini surga Allah buka sepanjang bulan Ramadan
membuat kita sangat senang menyambut Ramadan. Nah, hati senang dan penuh harapan inilah yang membuat kita bisa mendapatkan kebaikan yang banyak dari bulan Ramadan. Tapi kalau awalnya nyambut Ramadan ada kalau lapar, puasa, nah itu tidak akan mungkin dapat kebaikan Ramadan. Ya. Begitu mulai datang Ramadan, Mas, Mbak, Bu, Ramadan mau datang nih. Aduh, aku nih mah ini kalau sudah datang Ramadan mah sakit mah gitu ya. Dan kalau sudah gini penyambutan Ramadan, ya nggak mungkin mendapat manfaat. Apa kita nggak punya malu apa ya? Allah saja yang menciptakan Ramadan, Allah itu pencipta Ramadan, pencipta alam raya ini. Ketika datang Ramadan dihargai dengan membuka pintu-pintu surga. Loh ini kita makhluk, kok nggak menyambut takdir Allah yang sangat luar biasa? Kita bisa sampai di bulan Ramadan, kok nggak disambut dengan senang hati? Gimana itu tuh? Nah, jadi sekarang ayah bunda, Ananda, terus semuanya kita tolong raba dadanya, apa aku senang menyambut Ramadan. Kalau sudah senang, harapan nih. Harapannya apa? Dapat memperkuat ketahanan keluarga yang luar biasa dengan Ramadan. Itu dia. Oke? Nah, yang kedua, wagulikat abwabu jahannam, ditutup rapat pintu jahanam, enggak satu pun yang terbuka. Artinya apa? Allah itu menutup pintu-pintu kejahatan yang membawa kita ke neraka. Dan semua kejahatan itu bukti kelemahan keluarga. Nah, begitu ya. Semua hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh keluarga itu keburukan, yang bawa ke neraka itu kelemahan, bukan ketahanan keluarga. Gitu ya. Nah, waktu tadi syayatin, bahkan yang ketiga, Allah belenggu para provokator kejahatan yang melemahkan keluarga kita. Para setan Allah belenggu. Nah, itu dia. Iya kan? Ayo, ayah bunda. Pengalaman kita sudah bertahun-tahun kan? Begitu malam 1 Ramadan datang, apa yang terjadi pada diri kita dan seluruh masyarakat yang ada di dunia ini? Apa yang terjadi? Semangat nggak sholat tarawih ke masjid? Semangat nggak? Nah, semangat nggak meramaikan masjid? Nggak disuruh kan? Semangat kan? Ayah bunda juga semangat kan? Ayah bunda semangat juga kan? Semangat. Iya, itu buktinya. Setannya dibelenggu, penghalangnya nggak ada. Loh, iya kan? Itu buktinya. Setannya nggak ada. Ayah bunda, saya minta maaf ya. Kalau bunda yang ada di sini bunda, kalau ingin tahu ayah suami Anda yang asli ada di bulan Ramadan. Iya. Jadi kalau para suami juga ingin tahu istrinya yang asli ada di bulan Ramadan. Kalau ingin tahu anaknya yang asli ada di bulan Ramadan. Kenapa? Setannya nggak ada, itu asli penampilannya. Ya kan? Makanya ya bunda ya, mumpung ini Ramadan datang ini kita sangat-sangat senang karena apa? Banyak kebaikan yang kita dapatkan, terutama apa tadi? Ketahanan keluarga kita untuk menjalani hidup yang terbaik akan semakin menguat untuk meraih surganya Allah. Qurrata ayun. Sejuk hati. Mana dia? Ini dia. Alhamdulillah. Insya Allah mantap, mantap. Sudah terasa ya bunda? Sudah terasa mulai kuat pertahanan keluarga kita sekarang ini, ya kan? Hanya dengan satu hadis ini, ya kan? Masya Allah ya bunda, ya bunda. Nah, selain itu kita teruskan ya. Saya teruskan dulu hadis yang akan menunjukkan kita begitu hebatnya pertahanan keluarga dikokohkan oleh Allah dengan tarbiyah Ramadan, pendidikan Ramadan. Nah, ini ya bunda, ya. Jadi Allah mensyariatkan siam Ramadan, ya, bukan sekedar lapar puasa. Ya, ingat ayah bunda, siam itu artinya apa? Imsak. Artinya menahan diri. Nah, ya tadi menahan hal-hal yang negatif, yang buruk muncul dari diri kita masing-masing. Sebagai yang
anggota keluarga. Nah, pada saat Ramadan seperti ini, ketika setan dibelenggu, tidak ada provokatornya. Ketika Allah mempersulit kejahatan dengan menutup rapat pintu-pintu neraka, tapi Allah justru membuka apa? Pintu-pintu surga. Ya Bunda, Rasulullah memberikan kita arahan yang sangat indah. Ya, indah sekali arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Bagaimana arahan beliau? Ini dia ya Bunda. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum. Jika seseorang sedang berpuasa di antara kalian, fala yarfus. Nah, ini dia mulai nih. Janganlah yang berpuasa ini mengeluarkan kata-kata kotor. Ayo Bunda, ingat ini ya. Jadi kalau berpuasa kita imsak, menahan diri dari mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut kita ya Bunda. Nah, ini coba. Ini kan pertahanan agar tidak muncul kejahatan dari mulut kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, jangankan kata-kata yang bermaksiat, yang kata-kata yang mengandung dosa, yang kotor saja jangan, apalagi yang maksiat. Nah, ya Bunda. Ya. Ayo Bunda mau contohkan apa contoh kata-kata kotor, monggo, silahkan. Silahkan langsung aja. Di unmute langsung, Ustadz. Apa kata-kata kotor contohnya apa? Ayo Bunda. Silahkan. Lagi puasa ya. Baik, malu dia. Sudah ketahuan nih ya Bunda nih. Baik. Jadi kalau yang sering kita dengar di telinga-telinga ini, yang sederhana lah Bu ya. Maaf ya, ini contoh ya, bukan saya loh ya, contoh loh ya. Yang bener enggaknya tidak gimana? Taek lo. Nah, itu kotor enggak? Sudah taek kotor, ya kan? Sering enggak diucapkan sama orang-orang di sekitar kita? Taek lo. Basi lo. Apa lagi? Ya, apa? Anjing. Oh, anjing lu. Waduh, naudzubillah min dzalik. Binatang lu, ya kan? Kan kotor. Ya. Apalagi? Kalau di Bangil itu ada yang kadang-kadang dijadikan kebun binatang. Iya wes. Jadi orang yang suka absen penghuni kebun binatang katanya. Bener. Monyet lu. Enggak, kamu kera. Astagfirullahaladzim. Baik. Saya hand langsung ngomong deh, silakan nambah. Atau ditulis, boleh. Kalau di Bangil itu ada Bu, Kak, Bu Guru, CUK. Wah, maaf ya. CUK ketawa. Nah, ya itu enggak benar itu udah. Ya. Nah, atau kata-kata yang lain yang pokoknya kotor deh ya. Jadi apalagi kata-kata yang menghina, memaki, merendah-rendahkan, jangan sampai terjadi. Baik. Ya, ini kan contoh Bu, bukan mengata-ngatai anak. Ya baik, boleh. Anak yang hadir maaf ya, ini Ustaz mencontohin lo ya, jangan ditiru lo ya. Itu contoh-contoh yang buruk ya Nanda ya, jangan diikut-ikut ya. Ya. Nah, ya wala yaskhab, dan jangan bikin suasana hingar-bingar, suasana gaduh, suasana yang tidak tentram. Kacau balau gitu ya. Jadi kita dari ucapan, perbuatan tidak membuat suasana kacau balau. Ya. Itu orang yang pertahanan keluarganya luar biasa itu. Ya. Karena kadang-kadang kita emosi juga kan. Emosi, sombong, merendahkan orang lain, sakarpe gitu kan. Kadang-kadang kita begitu, tapi dengan berpuasa insya Allah, nah ingat ya, puasa lo ya, imsak, tahan diri gitu. Lanjutnya yang luar biasa, fa in sabbahu ahadun, jika ada seseorang sedang mencaci maki dia, au qatalahu, bahkan membangkitkan emosinya untuk berkelahi. Nah, Rasulullah ingatkan, faliyakul, ingat, katakan lo, ini sungguh lo aku, ini mruun, orang yang sedang shaim, aku sedang puasa lo.
Jadi kata-kata puasa itu menyelamatkan, mencegah, mengerem. Kita membalas cacian orang, membalas untuk berkelahi. Subhanallah, indah kan? Benar-benar konkret ini makna puasa yang sesungguhnya, ayah bunda. Ketika kita menahan emosi, ya, amarah untuk mencaci orang, memaki orang, membalas tidak dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Artinya apa? Orang yang berpuasa tidak belajar membersihkan dirinya untuk berpikir negatif, untuk berpikir licik, atau berpikir buruk, merekayasa buruk untuk orang lain. Nah, semoga keluarga kita ya demikian bisa tertahan dari hal ini, termasuk negara kita. Mudah-mudahan sepi, nggak ada yang memfitnah orang-orang soleh, sepi, tidak ada rekayasa busuk, ya kan? Tidak ada penimbunan barang yang dibuat mahal, ya. Apalagi, tidak membuat keonaran, ya. Tidak lagi terjadi, mudah-mudahan. Karena kita yakin lah, ini puasa begitu. Mudah-mudahan para pemimpin kita juga demikian, paham hal ini. Nah, terutama tentunya keluarga kita tadi. Dia tidak memulai mencaci orang, membuat orang lain marah, tapi justru dia ketika dia mendapatkan cacian, mendapat marah dan seterusnya, justru dia memaafkan, nggak membalas. Luar biasa. Ini contoh praktik langsung ketahanan keluarga bersama Ramadan. Luar biasa. Mulai begitu Ramadan datang, istri semakin bahagia dengan suaminya. Suami semakin bahagia dengan penampilan istrinya. Anak-anak semakin bahagia dengan penampilan ayah bundanya. Para guru bang semakin bahagia. Tentunya dengan pasangannya masing-masing. Ya kan? Ya. Ya. Semua semakin bahagia. Ya kan? Luar biasa ini ya. Oh sebentar. Sekolah masih masuk ya selama Ramadan ya? Ini Masuk Ustaz. masuk. Nah, nanti terlihat nanti nih anak-anak yang masuk sekolah menyenangkan guru-gurunya. Guru-guru yang ngajar juga menyenangkan murid-muridnya. Kepala sekolah juga senang dengan guru-gurunya. Dan kepala sekolah juga sangat menyenangkan guru-gurunya dan seterusnya. Semakin menyenangkan. Ya itulah karena terbentuk sekali ketahanan keluarga dalam penampilan qurratu a'yun. Penyejuk hati. Penyejuk hati. Mana dia? Ini dia. Ya. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Semua yang hadir hari ini semuanya semakin bahagia deh. Semakin tentram. Semakin mudah urusannya. Semakin mulia. Semakin dibahagiakan sama Allah. Semakin kaya raya berkah. Karena Allah Amin, kasih ya bonus. Allah. Amin ya Allah. SPP yang nggak ada yang nunggak. Amin. Amin ya Allah. Lancar. SPP-nya selalu turun ya? rezekinya. SPP-nya turun. Amin. Guru-guru diam Amin. ya. Baik. Dan mudah-mudahan guru-gurunya mendapat bonus yang banyak, hadiah dari wali murid. Bukannya Amin. naik Ustaz. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Ya Allah, bahagia banget hari ini ya, qurratu a'yun, luar biasa. Nah, ini konkret ini ya. Sayang sekali ini Ustaz. Apa? Waktunya habis. Bukan. Apa itu namanya? Apa? Apa? Ini Zoom-nya hanya kapasitasnya hanya 100. Iya. Ini apa namanya? Salah adminnya, admin produsen Zoom-nya itu yang salah ngirim link. Jadi Ya meskinya kita Rahmanir sudah Rahim. bayar untuk 300, ternyata Loh. hanya 100 yang dikirim gitu. Ya Jadi masih Rahmanir Rahim. Ya nggak mau Rahmanir Rahim. udah diganti tapi mau kita ganti kok sudah terlanjur asik Ustadz ya, udah terlanjur di tengah materi eman-eman. Nanti lain kali kita Sebenarnya undang nggak dicoba lagi. nggak apa-apa, daripada nggak dapat semua, sebagian hilang nggak apa-apa. Mau nggak? Mau di lagi dah, masuk lagi Mau dah. nganu Ustadz ngisi lagi aja nanti ya. Iya dah, gampang. Paling enggak pekan depan atau pekan 2 pekan lagi Ustadz ya. Saya kira bagi yang belum, Terima ya kasih, boleh. Ustadz. Boleh. Kita coba. Nggih. Baik. Amin. Pekan Masya depan Allah. bersama Salimah, Ustadz. Wah, waduh, ingat. Oh iya, depan sama Salimah ini. Maaf, Pak. Berarti nanti tiap pekan Ustadz kan kita harus menyemarakkan Ramadan Ustadz. Pekan Insya Allah. Dan Oke, ingat, bersama kita. Ramadan ini semakin tambah hari semakin luar biasa loh.
Jadi kita juga Nggih, ketahanan Masya Allah. imannya, akhlaknya semakin kuat, semangat semakin kuat. Kenapa? Insya Akhir Ramadan itu Allah. menentukan, ayah bunda. Akhir Ramadan menentukan. Jangan sampai ayah bunda kewalahan, semangatnya lemas di akhir Ramadan. Jangan sampai. Kenapa? Innamal a'malu bi khawatimiha. Penghujung akhir amal seseorang tergantung akhirnya. Maaf ya. Nilai amal seseorang tergantung akhirnya. Jadi akhir Ramadan kita kalau tetap semangat, itulah Ramadan kita. Tapi kalau sudah loyo, jangan sampai terjadi. Karena ada bonus di akhir Ramadan, di malam-malam ganjil ada khairun min alfi syahr. Beramal malam itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih, insya Allah. Oke, tetap semangat insya Allah ya. Ya Rahmanir-Rahim. Oke. Iya ya Allah, saya kepikiran juga akhirnya ya. Nah terutama ayah bunda, Rasulullah sampai mengulang satu poin tentang ucapan ayah bunda. Ya, jangan kita mendidik anak dengan dusta. Nah ini, malam yada qaula zur, yang sekarang dipertontonkan oleh pemimpin kita. Ya, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amalabi, dan tetap melakukannya ketika Ramadan khususnya, falaisa lillahi hajatun. Allah enggak butuh fi ayadu'a ta'amahu wa sarabahu. Enggak butuh lapar dan hausnya. Jadi Allah tidak menghargai lapar hausnya orang yang selalu berdusta di masa Ramadan. Ini bahayanya ayah bunda. Nah, makanya kita latih omongan kita baik dan bagus bersama imsak, menahan diri dengan makna siam Ramadan tadi, puasa Ramadan tadi. Ya ayah bunda, jadi jangan berdusta karena amalan Ramadan kita tidak ada artinya kalau kita berdusta. Masya Allah, begitu ya. Masya Allah. Makanya saya husnuzon ya, Indonesia lebih aman di bulan Ramadan. Insya Allah ya Ibu ya, Indonesia akan aman di bulan Ramadan. Kenapa? Nggak ada yang dusta lagi, nggak ada PHP lagi. Amin. Semoga minyaknya turun Amin ya. ya. Kita berdoa, kita berdoa Amin, ya. amin. Ya Allah. Ya. Yang penting jangan sampai ada suami yang PHP. Amin. Nggak ada bunda yang PHP. Amin. Insya Allah, ya bunda. Oke. Oke. Ayah bunda. Nah, ayah bunda. Tadi kan saya awali dengan doa tadi, ayah bunda ya. Doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayah bunda, doa itu jangan sampai berhenti ayah bunda, komat kamitkan. Dan plus doa-doa lain silahkan ayah bunda. Ya, banyak doanya. Ya, yang akan membuat keluarga kita tambah bahagia, tambah kuat, tambah hebat. Nah, apa itu ayah bunda? Ramadan ayah bunda. Ayah bunda, Ramadan itu adalah saat ketika cita-cita ayah bunda akan menjadi nyata. Cita-cita EJSIT akan jadi kenyataan. Cita-cita para guru-guru yang sabar mendidik anak-anak muridnya akan menjadi kenyataan. Ya, cita-cita semua kita akan jadi kenyataan. Itu di bulan Ramadan. Kenapa? Ya ini janjinya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-Baqarah 186. Ya. Al-Baqarah 185 itu tentang Ramadan kan, sahur Ramadan alladzi unzila bil Quran. Nah, ketika urutan berikutnya Allah ingatkan. Allah itu sangat dekat denganmu hamba. Nah, karena itu apa? Kalau Allah kita yakini sangat dekat dengan kita, apalagi di bulan Ramadan ini, maka yang ada di frame berpikir kita, di otak kita, di hati kita adalah ujibu da'watad da'i. Ini ya ayatnya. Ujibu apa? Dikabulkan. Nah, dipenuhi mimpimu. Diwujudkan mimpimu. Dipenuhi permintaanmu. Ujibu itu artinya dipenuhi, diberikan. Jadi yang terbayang di benak kita adalah seluruh cita-cita keluarga kita. Sampaikan kepada Allah. Allah ijabah semuanya. Semua kekurangan ayah bunda, keluarga kita sebelum ini. Sampaikan bulan Ramadan, Allah akan sempurnakan semuanya kekurangan itu. Itu ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa jika disampaikan padaku. Ini. Ada kata-kata jika disampaikan padaku. Karena apa? Banyak orang yang meremehkan doa. Ada keinginannya, tapi nggak disampaikan kepada Allah, nggak dapat. Nah ini ayah bunda. Ya. Jadi doa Ramadan itu sangat-sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda. Ya. Ayah bunda, saatnya ayah bunda doakan ananda ini.
Apa kekurangannya? Doakan ayah Ananda. Termasuk mendoakan anak mertua. Monggo. Sesama anak mertua saling mendoakan. Ya, insya Allah makbul ya, ayah bunda. Ya, di bahasanya Allah nggak mengatakan kalau kamu minta aku kasih. Tidak, Allah katakan aku kasih. Aku kabulkan doa jika doanya ditujukan padaku. Itu ayah bunda luar biasa. Terutama apa tadi? Doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanallah. Ini yang jamin tuh bukan saya, ini langsung Allah yang jamin. Dikabulkan seluruh doa Anda. Ayah bunda, siap berdoa yang banyak ayah bunda? Ya, Siap Ya, berdoa yang besar-besar kepada Allah? siap Ustadz. siap. Luar Siap, biasa ya Ustaz. bunda. Yakin ayah bunda, Allah itu tidak pernah PHP sedetik pun ayah bunda. Kalau manusia sering, ya Allah. Ya bunda. Ya ayah bunda. Karena itu Rasulullah pernah membuat semangat sahabat untuk memperbanyak doanya. Bukan berdoa loh ya. Untuk memperbanyak doanya. Ini yang penting ayah bunda. Ayah bunda juga harus memperbanyak doa. Ya, apa itu ini nih hadisnya? Sebentar. Ini, nah ini ayah bunda. Langsung ya, ayah bunda. Jadi artinya, tidaklah seorang muslim ketika dia berdoa dengan doa, asal di dalam doanya tidak mengandung dosa dan pemutus silaturahim, kecuali Allah pasti memberikannya. Ini ayah bunda. Jadi seluruh doa kaum muslimin, Anda ayah bunda, para guru, kepala sekolah terutama ya, doa Anda itu makbul, pasti. Asal tidak mengandung dua hal. Tidak mengandung dosa, permohonan yang tidak mengandung dosa, dan tidak mengandung pemutus silaturahim. Ya Allah, nanti aku mengambil HP-nya orang itu. Jangan ketahuan ya Allah ya. Allah nggak kabulkan tuh. Minta kepada Allah biar nggak ketahuan mencuri. Allah nggak kabulkan ya. Ya Allah. Misalnya ya ada guru ya, maaf ya, ada guru melihat guru lain tuh sama anak-anak itu dekat itu. Aduh, mangkel aku kok dekat sama anak-anak ya. Ya Allah, pisahkan guru itu sama anak kamu, anak murid. Nggak bener itu ya. Nggak akan Allah reken itu. Selain dua hal tadi pasti Allah kabulkan. Apalagi Ramadan. Masya Allah, ya bunda. Ya. Lagi Ramadan apa tuh? Lagi berpuasa, itu makbul. Sudah dia menjadi orang tua, makbul, ayah bunda. Luar biasa coba. Sedang sujud lagi. Wah. Oh, luar biasa. Subhanallah, ya bunda. Baik. Nah, agar kita tidak gampang kecewa, sehingga sudah lama tidak berdoa lagi karena kecewa, nggak paham, ini hadisnya. Nah, bentuk pengkabulan doa kita itu 3 kemungkinan. Ada satu di antara 3 kemungkinan ayah bunda. Yang pertama, ihda salasin, satu di antara 3, imma antu ajjilalahu da'watahu. Disegerakan pengkabulan doa Anda. Nah, di dunia. Segera maksudnya apa? Paling lambat sebelum mati. Ya, Anda kan minta setahun ini, misalnya tahun ini ya Allah, ternyata tahun depan. Bisa aja, yang penting di dunia ya. Nah, ada yang segera sesuai waktunya, ada dipercepat boleh jadi melebihi waktu yang diinginkan. Ada yang diperlambat, yang penting segera di dunia. Satu ya. Udah, yang kedua, wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirah. Ada yang disimpan di akhirat. Nah, di dunia nggak dikasih, disimpan di akhirat. Karena terlalu gede mohonnya ayah bunda ya. Gede. Kalau dikasih semua kewalahan megangnya. Ya kan? Kewalahan nyimpannya, mendingan Allah simpan di akhirat. Seneng nggak? Itu ya bunda ya. Minta yang besar, nanti kalau kewalahan besarnya Allah simpan di akhirat. Nah, begitu ya bunda. Oke. Dan yang ketiga, wa imma ayyusarifa anhu min nasu'i misliha. Bisa jadi doanya dikabulkan dalam bentuk dia selamat dari kejahatan yang sebesar doanya. Itu ayah bunda. Jadi selama ini ayah bunda nggak sakit, nggak kecolongan, rumahnya nggak kebakaran, kalau gempa nggak roboh, di perjalanan nggak pernah ketabrak mobil, bisa jadi itu karena
doa ayah bunda selama ini ayah bunda. Berarti orang yang mungkin selamat siapa? Sangat mungkin selamat, ya bukan karena selamat Junaidi loh ya bunda, karena orang yang paling banyak doanya pasti akan mungkin selamat. Karena pengkabulan doa itu diantaranya adalah bentuk selamat dari bencana, selamat dari kejahatan. Ayah bunda, anak-anak Anda sehat hari ini mungkin karena doa-doa Anda ayah bunda minta dikasih sehat, diganti ayah bunda. Ayo ayah bunda. Nah, apa respon para sahabat ini dia di paling akhir? Qalu, sahabat itu menjawab semua, ngomong semua. Idza nuktir, kalau begitu Rasulullah kami akan memperbanyak doa kami setelah ini. Memperbanyak loh ya, bukan berdoa. Kami memperbanyak doa kami ya Rasulullah. Ayo ayah bunda nyesal ya yang selama ini doanya males ya. Ayo ayah bunda nyesal ya yang pernah berhenti berdoa ya. Nyesal ini ya. Padahal doa Anda itu makbul sebenarnya, bukan nggak terkabul. Bisa di akhirat, bisa segera di dunia, atau dirubah dalam bentuk Anda selamat dari musibah atau bencana. Ayah bunda, ya ayah bunda ya. Oke. Rasulullah mengatakan Allah aksar, silahkan minta sebanyak-banyaknya, Allah lebih banyak. Jadi Allah nggak pernah kekurangan ketika mengkabulkan seluruh doa Anda sebanyak mungkin. Ayah bunda. Oke. Nah, apa tadi ayah bunda? Terutama doa-doa yang memperkuat ketahanan dan kebahagiaan keluarga kita ya bunda ya. Sebanyak mungkin ucapkan, terutama di bulan Ramadan apalagi. Subhanallah. Terasa gimana kita bahagia hari ini? Keluarga semakin kuat pertahanan kebahagiaannya. Dan seterusnya. Senyum semua nih. Qurrat a'yun. Penyejuk hati. Penyejuk hati. Mana dia? Ini dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahagia semua suaranya ketahuan Oke. Nah, itu mungkin gambarannya Ibu Bunda ya. Bahwa benar-benar Ramadan ini akan menambah kebahagiaan kita, memperkuat kebahagiaan kita, memperkuat cita dan harapan kita jadi nyata. Masya Allah. Jadi insya Allah anak-anak kita didoakan ayah bunda agar semakin mudah proses belajarnya, mencapai cita dan harapannya. Doa insya Allah. Dan biaya-biayanya akan mudah ditangani oleh ayah bunda. Minta sama Allah, ya. Dan jangan lupa doakan para ustadz, para ustadzah yang sabar mendidik anak Anda agar Allah beri balasan yang sebesar-besarnya, sehebat-hebatnya, agar beliau juga yang punya keluarga tetap keluarganya tambah bahagia, nggak kocar-kacir, ya, tambah bahagia meskipun dia ngurus anak-anak kita, ya, begitu ya bunda ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya, mungkin itu gambarannya ya. Mungkin kita akan kembangkan dari dialog kita setelah ini, oke? Saya kembalikan kepada Ustadz, monggo. Saya kembalikan. Jazakallah Ustadz. Subhanallah, luar biasa ya untuk kajian di pagi ini di awal bulan Ramadan ya, bagi yang sudah melaksanakan puasa di hari ini. Dan kita juga merasa mendapatkan banyak hal ya, istilahnya pencerahan Ustaz ya. Amin, alhamdulillah. Pencerahan, alhamdulillah. Ya. Baik, hadirin sekalian, demikian tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Slamet. Bagi hadirin yang ada di Zoom ini atau di dunia virtual ini, ada yang ditanyakan bisa ditulis di pesan yang ada di Zoom atau secara langsung. Kita kasih kesempatan ya, mungkin monggo. Saya Ustaz. Nggih, monggo. Monggo. Ibu siapa? Bu Lela dari Canda Alam. Bukan Nur Lela ya, bukan ya? Nur Lela. Iya, Nur Lela tuh. Oh, betul kan? Nur Lela. Ya. Maaf ya. Silakan terus Bu Nur Lela. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam berdoa itu kan kadang-kadang itu ya memang ada berdoa gitu ya. Terus waktu-waktu yang diutamakan di tempat-tempat yang diutamakan. Betul. Tapi suatu saat saya mengikuti anjuran motivator gitu ya. Kalau kita keluar rumah di pagi hari, terus kita keluar menyapa siapa saja, terus
mendoakan siapa saja yang kita temui gitu ya. Dan itu efeknya itu memang apa? Ini ya, membahagiakan kita juga. Apakah berdoa di setiap saat, di setiap situasi itu juga ada gitu anjuran dari Rasulullah gitu. Karena kondisi kita pada saat itu kan ya belum tentu suci gitu ya. Kadang-kadang di jalan dimanapun gitu, atau kita ketemu orang katanya anak bisa didoakan, misalnya ketemu ada sejoli lewat gitu ya, semoga mereka hidupnya. Oke. Sampun nggih Bu Nurlela ya. Baik. Nggih. Suara saya sampai ya nggih? Nggih, Ustaz. Nggih. Bu Nurlela betul. Tadi kan sudah sampaikan Bu Nurlela ini enggak ini lupa nih atau enggak fokus tadi nih. Ayo Bu Nurlela ayo. Tadi kan ketika saya menyampaikan bahwa kata Rasulullah SAW, seluruh doa Ibu Nurlela khususnya, misalnya langsung aja Bu Nurlela ya, seluruh doa Ibu Nurlela semua dikabulkan. Allah berikan dalam bentuk satu di antara 3 kemungkinan. Disegerakan di dunia, kayak gitu ya. Terus atau disimpan di akhirat, nanti ditemu di surga, atau yang ketiga diganti dalam bentuk selamat dari bahaya. Kayak gitu ya. Nah, apa respon sahabat tadi? Idzan nuksir. Ya Rasulullah, kalau gitu kami akan memperbanyak ya doa kami itu, Bu Nurlela. Memperbanyak. Apa kata Rasulullah? Apa dia bilang, oh jangan banyak-banyak, cukup 1000 aja. Enggak pakai Ibu Nurlela. Bahkan Rasul mengatakan, Allah aksar. Tuh, Allah tetap lebih banyak persiapannya untuk mengabulkan doa-doa kamu. Artinya kepunyaan Allah yang diberikan kepada kita itu tidak berkurang sama sekali. Dengan memberikan seluruh doa-doa kita ini dikabulkan sama Allah. Apalagi Bu Nurlela doanya cuma 1 juta kali, sedikit Bu Nurlela. Dikit. 1 juta dikit. Bahkan begini Bu Nurlela, ada hadisnya juga gini. Jika seluruh manusia yang ada ini loh, yang ada di muka bumi ini ngumpul di sebuah lembah, artinya lagi ngumpul, doa semua ya. Terus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa semua ya. Makbul semua. Itu cuma seperti menghilangkan setetes air lautan. Itu seluruh doa seluruh manusia di dunia dikabulkan semua, beres. Itu cuma setetes air di lautan itu yang diambil. Padahal nanti hujan lagi kan, air lautnya juga makin banyak. Begitu kan. Paham tuh Nurlela? Nah, apalagi tadi masalah doa kepada orang lain. Benar Bu Lela. Ada hadisnya benar itu. Jangan medit mendoakan guru-guru Anda, guru kita, guru-guru yang anak kita, mendoakan orang lain, yang terutama ya mendoakan pasangan kita, anak kita dan seterusnya. Kenapa? Ketika kita mendoakan orang lain, malaikat mengatakan apa? Amin wa alaika. Juga untukmu yang sama. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, hakikatnya mendoakan diri sendiri. Jangan malas mendoakan kebahagiaan orang lain. Termasuk maaf, kalau sekarang kita merasakan ada pemimpin yang zalim, doakan dia bertobat. Yang bilang enak nggak disiksa, jangan. Enaknya dia bertobat. Kalau dia bertobat, baik buat umat, ya kan? Kita juga berpahala besar, oke? Jadi betul ya Bu Nurlela bahwa enggak ada batasnya berapa doanya. Yang ada adalah capek Bu Nurlela berdoa, ya kan? Iya kan? Iya. Sampai sekuat-kuatnya Bu Nurlela, monggo catat jutaan di buku, baca silahkan. Kuat enggak Bu Nurlela? Allah tetap kuat. Begitu ya, Pak Ustadz, sudah? Oke, Ustaz. Ini ada pertanyaan di pesan Ustaz. Oke. Bagaimana yang pertama dari Ahmad Arifullah. Dari Ahmad ya. Bagaimana sikap kita menghadapi orang yang suka seenaknya sendiri, padahal kita sebelum puasa kan harus saling memaafkan, itu Ustaz. Pertanyaan pertama. Yang kedua dari Hila, bagaimana cara membentengi diri untuk selalu berpikiran positif terhadap orang lain. Nah, ini anak-anak kan Ustaz. Para siswa kita yang luar biasa. Anak-anak mertua. Baik. Bagaimana mensikapi orang yang seenaknya? Ya, pertama betul tadi. Kita maafkan memang. Ya.
Apalagi kalau sudah puasa ya, kita maafkan. Karena apa? Itu ciri orang yang berpuasa benar. Memaafkan orang lain. Itu yang penting ya. Bagi penanya ya, memaafkan dia itu paling penting. Ya. Bila perlu tambah plus kasih hadiah. Kasih hadiah. Nah, kadang-kadang orang itu bisa berubah. Itu sulit kalau diingatkan, malah ngelonjak gitu kan. Coba disenyumi, dihormati, doakan dan dikasih hadiah. Insya Allah luluh hatinya, kasih hadiah, luluh hatinya. Oke, gitu ya. Gitu. Jadi kalau tadi hubungan dengan orang berpuasa, kita harus memberikan dia memaafkan dia. Ya, karena itu adalah ciri orang yang berpuasa, bagus, it's the best. Ya. Bahkan kalau mau dibuka kalau dibuka surah Ali Imran 133 134, Anda tahu di situ Ali Imran 133 134. Ciri calon penghuni surga adalah wal kadhibinal ghaid wal afina 'anil nas. Ciri orang yang bertakwa hasil didikan Ramadan yang dijamin surga adalah orang yang menahan marahnya dan memaafkan orang itu. Subhanallah. Oke. Nah, yang kedua bagaimana berpositif tinggi kepada orang lain? Ada satu kata, adilkah Anda? Nah, maksudnya apa? Ayo, kita punya sahabat A misalnya. Dia punya keburukan, iya, sebagaimana kita punya keburukan. Dia punya kelemahan, sebagaimana kita juga punya kelemahan, sama gitu. Ya, yang jawab dulu sebentar, sederhana. Ketika Anda memaklumi orang lain, menutupi aibnya misalnya, saat yang sama Anda sedang menutup aib Anda di mata dia. Iya, serius. Karena Allah akan menutup aib kita sejak dunia sampai akhirat. Nah, termasuk masalah hal negatif ini. Bagaimana mengatasi negatif thinking sama orang lain? Apakah kita adil? Apakah ketika dia berbuat baik Anda ingat kebaikannya? Mana lebih banyak antara kebaikannya dan keburukannya teman kita itu mana? Mana. Nah, ini adil nih. Biar kita malu bersikap seperti itu. Kenapa justru hal sedikit yang dilakukan itu buruk itu yang kita ingat. Sementara yang banyak kebaikannya kita lupakan. Tidak benar memang. Malah yang bagus dalam pergaulan adalah kebaikan orang lain pada dirimu jangan lupakan. Agar engkau membalasnya. Tapi kebaikan dirimu kepada orang lain lupakan agar kamu ikhlas. Keburukan orang lain atau kejahatan orang lain pada dirimu jangan diingat agar engkau tidak dendam. Dan kebaikan dan kejahatan dirimu pada orang lain jangan dilupakan agar engkau minta maaf padanya. Oke? Nah, ini sebenarnya keuntungannya pada diri kita sendiri sebagai pelakunya agar kita tidak terjerembab dalam stres ketika mengingat kejahatannya. Ya, atau bersikap nggak adil kepadanya. Astagfirullahaladzim. Begitu ya? Oke. Para hadirin sekalian, mungkin ada yang ditanyakan sekali lagi ini sebelum nanti kita akhiri. Yang mungkin open mic ya dari ayah bunda sekalian atau ustadz ustadzah SIT. Boleh. Nggih, monggo. Maaf Ustadz, saya tadi tanya terus terpental. Terus enggak dengar jawabannya. Ini bisa masuk lagi. Oh, nanti Bu Nurlela. Bu Nurlela. Iya. Tadi saya jawab panjang. Bu Nurlela. Tadi saya jawab paling panjang pertanyaan Anda. Lah ya, tapi enggak bisa masuk pas keluar. Aduh ini gimana? Tapi kan ada YouTube-nya nanti ya. Oke, insya Allah Bu. Nanti kami Bu Nurlela. Paling panjang jawaban Anda Bu Nurlela. Sinyalnya di sini enggak bagus Pak. Kadang-kadang langsung hilang gitu. Ya Allah, kuatkan sinyalnya. Keluar dulu. Maaf Bu Nurlela ya. Saya nanti cari YouTube-nya aja dah, nggih Pak. Pak Hari minta dikirim di sini kan di grup nggih. Nanti ini juga Bu Nurlela, sebentar. Enggak Pak Hari, sebentar Pak Hari, sebentar. Ini Bu Nurlela ya, sebentar. Nggih. Ini sebentar nanti ya. Oh, keliru. Sebentar. Sebentar. Silakan boleh nanya ya. Saya buka sesuatu ya. Silakan ambil nanya. Mungkin ada pertanyaan
dari hadirin sekalian? Ustaz mungkin? Monggo Ustaz Ustazah, ya Bunda. Ini banyak Ustadz Ustazah juga yang belum bisa gabung Ustadz. Ya Allah. Nah, Belum waduh, rezekinya. penasaran dia, kasihan Ini bingit. ada pertanyaan Ustaz dari Marisa Safid. Iya. Gimana sabarnya bisa unlimited ya, Ini. Ustaz? Tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, tapi istighfarnya sampai pakai nada tinggi penuh dengan penekanan dan ngenget. Nah, intinya bagaimana sabar bisa unlimited, Ustaz? Kalau kita sudah sabar, tapi ternyata yang disabari itu nggak bisa istilahnya turun, malah ngegas, nah gitu, Ustaz. Gih. Pertama jangan ngikuti ajaran sinetron. Apa? Sabar itu ada batasnya. Nah, itu ajaran sinetron. Itu ajaran sinetron ya Ibu ya. Sabar itu ada batasnya. Nggak ada batasnya sabar. Sabar itu batasnya nanti ketemu Allah dan Rasulullah di Telaga Haud. Jadi sabar itu sampai mati. Oke, itu dulu ya. Itu yang penting sebenarnya. Jadi kita yang paling penting adalah mengendalikan diri kita masing-masing. Ya, jangan sampai kita tidak bersabar. Di situ dia ayah bunda. Oke, jangan sampai kita tidak bersabar. Begitu ya bunda ya. Dan makanya akan ada doanya kan. Doa itu apa istilahnya? Sebentar. Mana dia? Stop dulu share screen. Jadi makanya kita berdoa bahasanya gini. Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, Rabbana afriq itu artinya ya Allah limpahkan, arti sampai meluap-luap itu loh. Jadi sabar itu penting menguasai seluruh hati dan jiwa kita, seluruh tubuh kita ini. Ya Rabbana afriq alaina sabra. Ya itu tadi kayak dikati hati minta jantung, ya kan? Tetap sabar, tetap sabar. Ya, karena pahalanya besar. Ingat ya. Jadi saya berdoa Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran. Gitu ya. Dan ingat selalu bahwa yang berikutnya bagi kita yang menghadapi orang seperti itu, apa itu? Sapaan malaikat, ya. Sapaan malaikat kepada kita. Ya. Anda tahu ya, sapaan malaikat kepada kita. Ketika nanti masuk surga, itu adalah sapaannya apa? Salamun alaikum bima sobartum. Nah, itu dia. Selamat. Kamu masuk surga karena kesabaranmu. Nah, itu ayah bunda. Ya. Oke, ayah bunda. Jadi, sapaan malaikat pertama kali kenapa masuk surga? Karena Anda sabar. Halo? Yang merasa punya teman yang suka macam-macam, Anda calon penghuni surga. Kalau Anda sabar sampai mati. Oke? Setuju? Setuju, Ustaz. Nah, ayah bunda, saya minta maaf. Saya tadi Bu Nurlialis sama lain boleh selain membuka channelnya JSIT Probolinggo, tolong buka channel saya ini. Ini yang kelihatan ini. Terlihat ini? Nggih, Pak. Jun Pancor. Nggih. Sekarang boleh Anda buka, boleh Anda berikan kita dukungan Like subscribe. and subscribe. Subscribe ya. Silahkan. Iya. Ya. Nah, itu banyak materi tentang keluarga, banyak materi tentang kesabaran, kebahagiaan, doa-doa mustajabah ya, Bu ya. Bapak Bunda, ayah bunda, tentang keluarga, doa mustajabah. Banyak sekali tentang Ramadan juga ada, dan insya Allah akan berkembang ya. Silakan kita menyatu dalam dakwah. Boleh dukung apa tadi?
Jun subscribe. Pancor. Jun Jun Pancor, oke. Pancor, oke? Jun Itu channel Pancor, saya. oke. Ada Siap, 172 video. Hmm. Boleh Bu Anita ya gitu ya Bu Anita ya? Nggih. Ustadz, tadi itu masih ada kurang Ustadz, itu ada yang di chat, kolom chat itu kan bilang Apa? tidak mengucapkan kata-kata kotor, tapi kalau istighfar atau ini tapi ngegas gitu loh Ustadz, misalnya astagfirullahaladzim kayak gitu misalnya. Astagfirullah. Tapi bukan kan gitu misalnya. Iya ya. Jadi Gimana dia itu ya? Astagfirullah ya. Astagfirullah. tidak Maksudnya. kata Ya. kotor, tapi ketika istighfar itu ngegas gitu Ngegas. katanya atau itulah. Paham, Itu di kolom chat itu Ustadz. Gini, paham. Ya, saya kira begini. Saya kira tadi apa dia beromong kotor tapi istighfar banyak. Saya kira begitu tadi, maaf. Baik, saya paham. Ya, memang itu juga istighfar yang benar ya, memang ya lembut. Astagfirullah, ya Allah, gitu kan? Kelihatan astagfirullah nih anak. Maaf. Ini juga lumayan sebenarnya Bu ya. Ya. Lumayan Masih istighfarnya. istighfar. Iya, lumayan walaupun ngegas. Masih Lumayan. Marah terselubung. Ya. Dia kan artinya dia sudah menutupi apa omongan kotornya, misalnya ya, bukan mau bilang gue, gitu GUBLOX ya K G gitu. Astagfirullah ya anak, nggak lumayan ya, lumayan. Nah, setelah itu teruskan aja. Astagfirullah. Nah, gitu ya. Nggak apa-apa sebenarnya. Itu proses ya, berproses, nggak apa-apa. Ya. Nah, terutama baik bagi kaum wanita kata Rasulullah, tasaddaqna wa aktsirna minal istighfar. Perbanyak doamu dan perbanyak istighfarmu. Karena aku melihat kebanyakan wanita itu di neraka. Ini istighfar ya, tambahan ya. Karena itu ibu-ibu tolong istighfarnya diperbanyak, dijamin ibu-ibu akan selamat dari siksa api neraka kalau memperbanyak istighfarnya. Apalagi di bulan Ramadan. Kurat ayun. Penyejuk hati. Penyejuk hati. Mana dia? Ini dia. Alhamdulillah. Sudah subscribe semuanya, Jun Pancor? Sudah. Alhamdulillah, semoga lanjut bermanfaat insya Allah. Amin. Oke. Yang lain, monggo. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari para hadirin sekalian. Cukup insya Allah Ustadz ya? Tinggi. Cukup ya? Biasa. Oke. Alhamdulillah. Dari materi yang disampaikan oleh Ustadz Selamat, alhamdulillah semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan menjadi Amin. Allahumma amin. salah satu petunjuk ya, nanti kalau misalkan ada beberapa permasalahan, nah kita bisa nanti konsultasi bisa secara langsung kepada beliau. Boleh. Oke. Langsung aja Ustadz, sekaligus ini untuk untuk dipandu untuk doa. Ustadz Selamat. Baik. Baik Ayah Bunda. Sebelum kita berdoa, kita baca surah Al-Fatihah dengan wasilah Al-Fatihah sebagai umul kitab, umul Quran. Semoga menjadikan doa kita langsung diijabah, apalagi di bulan Ramadan ya. Amin. Dengan haziniyah, wanitin salihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa
وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأدخلنا أهلنا في الجنة يا رب. أدخلنا كل أهلنا في الجنة يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدرنا وذهاب همنا وجلاء حزننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Slamet yang telah mendampingi kita bersama-sama di kegiatan kajian Ramadan di SIT daerah Probolinggo. Dan ini sebagai awal mula Ustadz ya. Insya Allah nanti ada kajian-kajian selanjutnya. Akal nih Bu Anita nih. Bu Anita akal. Baik. Hadirin sekalian, ada sedikit beberapa yang perlu kami sampaikan, bahwasanya ini adalah bagian dari Pramusda kedua yang insya Allah akan kami selenggarakan di tanggal 29 Mei 2022 yang insya Allah akan bertempat di Bromo View. Dan kami mohon dukungan doanya agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan kalau misalkan ada harta yang lebih dan sebagainya, insya Allah kami juga menerima dari donatur Insya Allah, sekalian. murid siap insya Allah. Amin. Cukup untuk hari ini pertemuan kita. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa khusus majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya demikian dari kami. Kalau ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Amin. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih Ibu. atas kehadirannya.